Banyak orang membayangkan mesin waktu, sarana ajaib yang bisa membawa kita ke masa depan atau ke masa lalu. Tentu menyenangkan kalau mesin semacam itu benar-benar ada, dan kita bisa bepergian ke waktu manapun yang diinginkan. Sayangnya, mesin waktu baru ada di dunia fiksi, sehingga kita belum bisa memenuhi hayalan untuk kembali ke masa lalu. Tapi benarkah begitu? Ada kisah yang sangat aneh dan misterius, terkait dua wanita yang tersesat ke masa lalu, dan kisah mereka menjadi salah satu misteri terkenal dunia, khususnya terkait fenomena unik ini. Sebagian orang percaya bahwa kisah ini menggambarkan fenomena yang disebut time sleep, yaitu kembali ke masa lalu tanpa sengaja. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Kisah ini terkenal dengan sebutan insiden Moberly Jourdain, kadang disebut pula The Ghost of Versailles atau The Ghost of Trianon, dan terjadi pada 10 Agustus 1901 di Taman Petit Trianon, melibatkan dua wanita bernama Charlotte Anne Moberly dan Eleanor Jourdain. Charlotte Anne Moberly dan Eleanor Jourdain adalah dua wanita yang berasal dari latar belakang keluarga terpelajar. Ayah Moberly adalah kepala sekolah Winchester College, yang kemudian menjadi uskup Salisbury. Demikian juga dengan Jourdain. Ayahnya seorang pendeta di Ashbourne, kakak perempuannya seorang sejarawan seni, sedangkan kakak laki-lakinya adalah ahli matematika. Jadi mereka dua wanita terpelajar dengan latar belakang yang baik. Pada 10 Agustus 1901, Charlotte dan Eleanor pergi berlibur ke beberapa tempat di Eropa, dan salah satu tujuan liburan mereka adalah Paris. Kedua wanita itu menggunakan kereta yang membawa mereka ke Versailles. Setiba di sana, bersama rombongan turis lain, mereka berkeliling di kompleks Istana Versailles yang megah. Setelah berkeliling cukup lama, mereka memutuskan untuk mengunjungi Petit Trianon, salah satu bangunan yang ada di kompleks Istana Versailles. Di masa lalu, tempat itu biasa digunakan Ratu Marie Antoinette untuk beristirahat dan menjauhkan diri dari urusan-urusan istana. Charlotte dan Eleanor masuk ke Taman Bunga Trianon, sambil mengagumi keindahan bunga-bunga yang ada di sana. Kemudian, tiba-tiba keduanya menyadari kalau mereka tidak lagi mengenali pemandangan di sekitarnya. Seolah-olah mereka sedang berada di sebuah taman lain yang asing, berbeda dengan taman yang baru saja mereka lihat. Keduanya berpikir mungkin mereka telah tersesat. Dan peristiwa misterius itu pun terjadi. Kedua wanita yang kebingungan itu berusaha mencari jalan keluar. Ketika berbelok di satu sudut jalan, mereka melihat sebuah rumah petani yang sudah kosong, dan sebuah bajak tergeletak di sisi jalan setapak. Tiba-tiba, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sebuah tekanan berat memenuhi pikiran mereka, dan semuanya terasa begitu asing. Lalu entah dari mana datangnya, muncul dua pria. Keduanya mengenakan pakaian aneh yang tidak mereka kenal, yaitu jas panjang berwarna hijau abu-abu, dengan topi berbentuk aneh. Charlotte dan Eleanor mendekati dua pria tersebut, dan bertanya bagaimana cara kembali ke Petit Trianon. Kedua pria asing itu menunjuk jalan setapak, yang sebelumnya tidak terlihat oleh mereka. Charlotte dan Eleanor pun mengikuti petunjuk arah itu, dan tidak lama kemudian mereka melihat sebuah pondok, dengan seorang wanita dan seorang anak perempuan di pintu depan. Wanita itu sedang menyodorkan sebuah kendi air minum untuk si anak perempuan. Ketika itu, mereka berdua benar-benar merasakan perbedaan suasana. Tempat yang semula mereka lihat penuh keramaian orang, dengan segala suasana dan atmosfer zaman modern. Tapi sekarang tempat yang mereka saksikan jauh berbeda. Selain lebih tenang dan lebih sunyi, suasana dan atmosfer yang mereka lihat seperti di zaman kuno. Tapi mereka belum paham apa yang terjadi. Charlotte mendeskripsikannya sebagai berikut. Tiba-tiba semuanya terlihat tidak natural, karena jadi sangat tidak nyaman. Bahkan pepohonan terlihat begitu datar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, seperti tumpukan kayu-kayu saja. Tidak ada efek cahaya matahari dan tidak ada angin yang berembus. Perubahan atmosfer itu diiringi perasaan tertekan yang semakin menjadi-jadi, ditambah suhu udara yang terasa panas.
Charlotte dan Eleanor merasakan tubuh mereka seperti sedang sakit. Lalu mereka pun memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon, dan menggunakan buku yang mereka bawa untuk mengipas-ngipasi wajah. Sebagai orang-orang terpelajar, Charlotte dan Eleanor bukan wanita yang mudah panik. Mereka pun menghadapi kondisi waktu itu dengan tenang, dan berusaha untuk tetap berpikir jernih. Meski begitu, keduanya merasakan ada yang tidak beres, meski mereka juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah merasa cukup beristirahat, keduanya kembali berjalan. Kali ini mereka menemukan sebuah gazebo, dan mereka bermaksud menghampirinya. Saat langkah mereka makin dekat gazebo tersebut, keduanya melihat seorang pria sedang duduk, dan mendapati penampilan pria itu cukup mengerikan. Wajahnya menyeringai, dan terlihat seperti orang yang menderita cacar. Eleanor mendeskripsikannya sebagai berikut. Pria itu memutar wajahnya perlahan-lahan, dan wajahnya terlihat penuh bintik-bintik seperti cacar. Kulitnya gelap, dan ekspresinya terlihat seperti orang jahat. Walaupun aku tidak merasa ia sedang memperhatikan kami, namun aku bisa merasakan kejijikan yang luar biasa. Tiba-tiba, terdengar sebuah teriakan yang menyatakan kalau Charlotte dan Eleanor telah salah mengambil jalan. Suara itu ternyata berasal dari seorang pria bertubuh tinggi dan bermata gelap. Kedua wanita itu pun memutuskan untuk mengikuti sarannya. Lalu mereka membalikkan badan, dan kembali ke jalur semula. Kemudian mereka melihat sebuah jembatan kecil. Setelah berjalan melewati jembatan itu, mereka sampai di sebuah taman. Di taman itu, mereka melihat seorang wanita sedang duduk di sebuah bangku. Wanita itu mengenakan pakaian model kuno, dengan syal berwarna hijau pucat. Awalnya, mereka mengira wanita itu seorang turis, namun lalu menyadari kalau turis tidak mungkin mengenakan pakaian dengan model kuno seperti itu. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari salah satu bangunan di taman, sambil membanting pintu. Pria itu mengatakan kepada Charlotte dan Eleanor kalau gerbang menuju Petit Trianon ada di sebelah bangunan yang satunya. Ketika mereka berjalan memutar menuju sisi lain bangunan itu, tiba-tiba mereka menemukan rombongan turis lainnya, dan mereka seperti kembali ke atmosfer zaman sekarang. Saat mereka menengok kembali ke belakang, semua yang tadi mereka lihat sudah menghilang. Seiring dengan itu, perasaan tertekan yang sejak tadi terus-menerus mereka rasakan kini mulai terangkat, dan semuanya kembali terasa normal. Apa yang telah terjadi? Setelah pulang dari liburan itu, Charlotte dan Eleanor bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka alami saat ada di Petit Trianon? Karena tidak bisa memahami apa yang telah mereka alami, keduanya pun lalu menyimpulkan kalau Petit Trianon mungkin didiami roh-roh dari masa lalu. Kesimpulan itu membuat mereka tertarik untuk mempelajari sejarah Petit Trianon lebih jauh. Dari hasil penyelidikan mereka mengenai sejarah Prancis yang berhubungan dengan Petit Trianon, mereka menemukan kalau pada 10 Agustus 1792, tanggal yang sama dengan tanggal kunjungan mereka, Istana Tuileries di Paris dikepung oleh para pemberontak, dan para penjaga istana dibantai. Peristiwa sejarah itu membuat keluarga kerajaan melarikan diri, mencari perlindungan. Mendapati kenyataan itu, Charlotte dan Eleanor berpikir, apakah mereka telah melihat hantu-hantu keluarga kerajaan, atau melihat kembali situasi di masa lampau? Kecurigaan itu semakin kuat ketika Charlotte melihat lukisan Ratu Marie Antoinette karya Wertmuller. Ia terkejut karena menyadari bahwa wanita yang dilihatnya sedang duduk di taman sangat mirip dengan Marie Antoinette yang tergambar di lukisan. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun sama. Setelah melihat beberapa lukisan lain, keduanya menemukan kalau pria yang memiliki wajah dengan cacar ternyata sangat mirip musuh Marie Antoinette, yaitu Comte de Vaudreuil, yang memang memiliki karakter wajah seperti itu. Dalam beberapa kesempatan, Charlotte dan Eleanor kembali mengunjungi Petit Trianon. Mereka menemukan pemandangan berbeda dengan yang mereka lihat pada waktu itu. Mereka tidak bisa menemukan gazebo atau jembatan kecil yang pernah mereka lewati. Namun, dari hasil riset, diketahui kalau jembatan itu ada di sana pada tahun 1789. Dari hasil penelitian pula,
Terungkap kalau jas panjang berwarna hijau abu-abu, yang dikenakan dua pria yang mereka lihat, ternyata seragam para penjaga istana pada masa Ratu Antoinette. Peristiwa yang mereka alami benar-benar misterius dan membingungkan. Namun Charlotte maupun Eleanor tidak mampu memahami bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Belakangan, mereka mempublikasikan pengalaman itu dalam sebuah buku berjudul An Adventure, yang terbit pada 1911. Keduanya menggunakan nama samaran Elizabeth Morrison dan Frances Lamont. Identitas dua penulis ini baru terungkap pada tahun 1931, setelah kematian mereka. Setelah identitas asli mereka terungkap, para peneliti semakin tertarik menyelidiki kasus tersebut, mengingat latar belakang mereka yang terpelajar. Jadi, apa sebenarnya yang telah dialami Charlotte dan Eleanor saat mereka berada di Petit Trianon, ketika berlibur di Istana Versailles? Sebagian orang percaya, kedua wanita itu mengalami fenomena yang disebut time sleep. Tanpa sengaja, entah bagaimana caranya, keduanya kembali ke tahun antara 1789 sampai 1792, ketika terjadi peristiwa pengepungan Istana Tuileries. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses atau fenomena ini bisa terjadi. Sebagian lain, termasuk Charlotte dan Eleanor, percaya kalau yang mereka lihat adalah hantu-hantu dari masa lampau. Hal ini juga dipercaya oleh banyak peneliti lain, sehingga mereka lebih suka menyebut peristiwa ini dengan istilah Ghosts of Versailles atau Ghosts of Trianon. Ada pula penjelasan lain yang mungkin cenderung supranatural, yang disebut retrocognition, yaitu pengetahuan mengenai sebuah peristiwa di masa lampau yang tidak didapat dari hasil belajar. Mereka yang percaya dengan penjelasan ini meyakini dua wanita tersebut mendapat penglihatan mengenai peristiwa masa lampau. Teori ini tidak berhubungan dengan hantu, melainkan hanya dengan fenomena paranormal yang juga tidak bisa dijelaskan oleh sains. Lalu adakah penjelasan yang mungkin lebih rasional dibanding kemungkinan-kemungkinan tadi? Pada 1965, seorang peneliti bernama Philip Julian mengajukan penjelasan yang mungkin lebih rasional. Ia mengatakan, pada tahun kunjungan Charlotte dan Eleanor ke Istana Versailles, ada seorang pejabat setempat bernama Robert de Montesquieu yang senang mengadakan pesta, dan para tamunya diwajibkan mengenakan pakaian model kuno, dan pesta itu menampilkan tari-tarian. Bisa jadi, menurut Philip Julian, Charlotte dan Eleanor tanpa sengaja masuk ke tempat para tamu itu mengadakan latihan untuk penampilan mereka. Meski kemungkinan yang disodorkan Julian mungkin sulit untuk diterima, namun ternyata bukan hanya dia yang berpikir seperti itu. Bahkan kalangan peneliti fenomena paranormal, yang tergabung dalam Society for Psychical Research, juga beranggapan kedua wanita itu telah salah menginterpretasikan apa yang mereka alami. Misalnya, dari hasil penyelidikan yang mereka lakukan, ditemukan sebuah peta Taman Trianon yang berasal dari tahun 1903, yang jelas menunjukkan kalau memang ada jembatan kecil di tempat itu. Belakangan, pada 1950, seorang peneliti bernama W.H. Salter mengajukan kemungkinan lain. Ia telah meneliti surat-surat korespondensi antara Charlotte dan Eleanor dengan Society of Psychical Research, dan menemukan banyak deskripsi di dalam kisah mereka yang ternyata baru ditambahkan pada tahun 1906 setelah keduanya melakukan riset mendalam mengenai Petit Trianon. Menurut Salter, kedua wanita ini mungkin telah membesar-besarkan pengalaman mereka. Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi pada Charlotte dan Eleanor? Apakah mereka telah membuat sebuah cerita fiksi? Ataukah mereka memang mengalami sesuatu yang misterius di Petit Trianon? Bagaimana menurutmu? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.